Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Sahabat semuanya, kali ini kita akan mencoba membahas seorang yang mengaku ustadz, ya, Mama Gufron ya sahabat. Dia ini adalah seorang pendiri yayasan atau pesantren unik, kalau tidak salah namanya ya, pesantren unik ya. Dan ada beberapa ceramahnya yang menurut saya perlu kita pertanyakan ya. Selain saya meminta tanggapan daripada Anda semua di kolom komentar, saya juga akan membacakan komentar-komentar netizen di Instagram terhadap ceramahnya dari Mama Gufron ini sahabat. Dan juga di sini saya akan menunjukkan kepada kita semua bahwa ada beberapa hal yang menurut saya ini agak aneh perilaku dari Mama Gufron ini. Ini kalau dalam pandangan Peletupai Bamtri, ini sudah masuk kategori oten, sahabat. Orang tulul emang nekat. Apa yang dia sampaikan ada beberapa hal yang ongok menurut saya. Yang pertama, ketika dia berbicara langsung dengan malaikat. Kemudian dia juga mengadakan perjanjian dengan malaikat Jibril dan juga ngobrol atau bertemu langsung dengan Nabi Adam alaihissalam, sahabat. Masih banyak sebetulnya menghentikan hujan secara tiba-tiba, tapi dengan cara menghardik hujan itu. Kemudian juga tentang bahasa Suryani. Nah, mungkin ini yang lebih saya kedepankan nantinya ya. Kita masuk dulu kepada video yang satu ini. Mau diapakan? Allah yang tanggung jawab karena tanda tangan. Dengan malaikat saya tanya kepada malaikat, Assalamualaikum ya malaikat Jibril. Aquli inna rahmatan gufran, aquli inna kalimah ummati dunya, makali inna kalia. Sampai putus. Wah, ini mulai aneh tapi nyata. Petuk cina. Aduh. Nah, loh, saya ngobrol dengan malaikat. Gimana ini perjanjian? Kalau ada apa-apa tanggung jawab. Siap saya ke depan. Saya nanyakan kepada Nabi pertama. Nabi siapa? Nabi Adam alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Nabi Adam alaihi wasallam. Rabbana quli inna rahmatan dunya, quli inna rahmatan dunya Indonesia, quli inna rahmatan tanah Jawi, kum alayya magufron. Ini yang saya takutkan ya sahabat. Ada orang yang mengaku ustadz, mengaku ulama, pimpinan pondok pesantren, lalu menyebut-nyebut nama Allah, menjual nama Allah itu, tapi perilakunya sangat aneh gitu. Saya katakan aneh, ini sangat aneh nih. Karena dia melakukan perjanjian dengan malaikat sahabat. Dia melevelkan dirinya itu sudah sama seperti Nabi dan Rasul ya. Tapi Nabi dan Rasul saja itu tidak pernah melakukan perjanjian dengan para malaikat. Nabi Muhammad SAW misalnya itu hanya menerima wahyu daripada malaikat Jibril ya, karena memang tugas para malaikat itu apa yang diperintahkan Allah itu yang mereka jalankan. Tidak ada masalah MOU dengan manusia gitu. Ini malah dia melakukan MOU dengan malaikat Jibril. Satu lagi dia juga bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, tapi dia menyebutnya tadi bukan Nabi Adam alaihissalam, tapi adalah Nabi Adam alaihi wasallam gitu. Baru kali ini saya mendengar ada orang yang mengaku pimpinan pondok pesantren nyebut Nabi Adam itu dengan alaihi wasallam, sahabat. Dalam pandangan saya ini hanya jurus dia saja untuk meyakinkan orang supaya orang mau mengikuti dia ya. Karena memang ini yang menjadi tujuannya, bagaimana supaya pengikutnya dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun itu bertambah terus. Dan fakta memang banyak sekali pengikutnya gitu. Selain video dia yang berjanji dengan malaikat Jibril dan bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam tadi, dia juga pernah melarang malaikat mungkar dan nangkir untuk mempertanyakan mayit, sahabat. Berikut videonya. Oh, ini ada yang meninggal, disolatin di sini. Tanggung jawab saya, solatkan. Saya langsung lihat dulu, nukar naki. Jangan tanya-tanya, ini urusan saya. Selesai. Loh iya, karena saya mati dulu. Tahu seluk beluknya. Itu enggak? Kalau ibu bapak tahu seluk beluknya?
Menjadi aneh saja ketika ada orang yang bersorak-sorak ya, membenarkan, mengiyakan apa yang disampaikan oleh orang ini, sahabat. Ini sama seperti kita nonton videonya Mister TM ya. Ada aja orang yang bersorak, "Betul tidak? Betul. Betul tidak? Tidak," gitu. Padahal jelas-jelas apa yang disampaikannya itu di luar nurul. Masa ada pula orang hidup kemudian melihat malaikat mungkar nakir mau mempertanyakan maid dan dia larang gitu. Apa haknya dia terhadap malaikat itu? Dan percayakah Anda malaikat itu akan mengikuti perintah Pak Tua ini? Tentu tidak. Karena malaikat itu prinsipnya, hakikatnya, sejatinya, dia hanya mengikut perintah dari Allah Tuhannya. Selain daripada itu, dia tidak akan ikuti. Nah ini apa? Bapak tua ini siapa memerintahkan malaikat mungkar nangkir untuk tidak mempertanyakan maid? Akan ongok itu, sahabat. Ongok dan menganehkan. Anda merasa aneh tidak dengan apa yang diucapkan oleh orang ini? Kalau saya sangat merasa aneh. Dan menurut saya, tidak hanya saya, para netizen di Instagram itu juga merasa aneh dengan apa yang disampaikan oleh Pak Tua ini. Nah ini buktinya, komentar-komentar daripada netizen. Pertama dari Farizah Sa. Yang gue bingung, modelan begini kenapa ada aja pengikutnya. Nah, iya kan? Ada aja pengikutnya. Ada yang ongok sedikit, ada aja pengikutnya setelah itu, sahabat. Kemudian Dide, kok nggak dibubarin toh? Di Indonesia yang bisa dibubarkan kalau ceramahnya tegak lurus. Kalau yang ngarang ngayal begini, boleh lanjut. Ini fakta juga ya. Contohnya Ustadz Riza Basalamah kemarin itu, sahabat. Itu kan lurus apa yang disampaikannya. Tapi dibubarin. Nah, ketika ada yang aneh, bengkok-bengkok begini, ini dibiarkan. Nah, kan koplak itu, sahabat. Komentar berikutnya, ngatur urusan orang tidak, ngatur tugas malaikat, iya. Hebat ya, ngatur-ngatur malaikat, sahabat. Tombol sesat itu komentar tadi. Serius nanya, ini serius? Tanyalah sama dia. Giliran Ustadz Khalid, nah ini ada komentar ya. Giliran Ustadz Khalid dibilang sesat. Kalau yang beginian dibilang beneran dan dimuliakan. Fakta ini. Dijawab banyak yang kayak gini ya. Oh, dijawab banyak yang kayak gitu. Saya baru tahu ya. Tolong dikonfirmasi ya teman-teman ya. Nggak akan dibubarin banser lah orang modelan kayak gini kajiannya. Astagfirullah. Ini kalau tidak salah sudah mendapat komentar 10 ribuan, sahabat. Artinya kalau sudah lebih daripada 40 orang yang bilang kita itu sesat, kita betul-betul sesat itu. Ya, keluar daripada yang umum. Sama seperti ketika ada orang bilang kita itu gila, sampai 40 orang, artinya kita betul-betul gila itu. Mikirlah setelah itu ya. Sama kayak Udin kan. Udin kan udah lebih dari 40 orang. Mungkin sudah 40 ribu orang yang bilang dia gila. Hari ini dia gila beneran, sahabat. Nah, Bapak ini harus mikir sekarang. Sudah 10 ribu yang bilang Bapak ini aneh dan sesat. Nah, kemudian tentang bahasa Suryani, sahabat. Ini lebih koplak lagi nih. Coba ambil huruf Suryaninya. Biar tahu bagaimana huruf Suryani. Siapa yang punya, siapa yang bisa menyetuskan huruf Suryani. Delok sama matanya. Siapa yang punya ini? Sok jelaskan. Nah, ini per huruf ini. Delok sama matanya. Ini, waduh. Ini alif ba ta sa. Ini hurufnya. Tuh. Nggak gampang. Siapa pencetusnya? Indonesia, tanah Jawa. Ini orang seperti gini. Ini, betul atau tidak? Betul atau tidak? Nah ini tanda tangan The Group The Front ini. Nah ya, bagaimana bismillahnya? Pakai bahasa apa? Delok di sedong. Coba lihat semua YouTuber dari Sabang sampai Merauke, Indonesia, Asia dan dunia ini. Ya, sudah paham? Paham enggak? Udah jelas? Nah, ini coba taruh lagi.
Di sini dia minta para YouTuber dari Sabang sampai Merauke, artinya YouTuber Indonesia ini seluruhnya dan bahkan dunia, perhatikan ini katanya. Ada orang ongok. Maksud saya ada orang yang sok cerdas berbahasa Suryani dan bahkan dia mengaku bahasa Suryani yang dia pamerkan itu adalah karangan dia, sahabat. Ini pengakuannya. Seperti saya mengarang kitab Suryani, bukan disuruh saya, ya suruh Allah. Nah, itu pengakuan dia ya. Dia yang telah mengarang bahasa Suryani itu. Dan dia menantang para YouTuber di seluruh Indonesia dan bahkan dunia ini untuk menanggapi. Salah satu YouTuber Muslim, Rabbanian ID, itu sudah menanggapi 1 hari yang lalu, sahabat. Dan tanggapannya sangat ilmiah dan sangat masuk akal. Berikut tanggapannya. Kita akan melihat video di mana Mama Gufron memperkenalkan ortografi tulisan bahasa Suryaninya. Gampang, siapa pencetusnya? Indonesia, tanah Jawa. Ini orang seperti ini. Hah? Betul atau tidak? Betul atau Dengan melihat ortografi bahasa Suryaninya Mama Gufron, sebenarnya kita sudah dapat menyimpulkan bahwa bentuk huruf yang diperkenalkan oleh Mama Gufron itu bukanlah bahasa Suryani yang asli. Ya, sabar ya para pengikut Mama Gufron, sabar ya. Ini baru awal. Itu bukan bentuk bahasa Suryani yang asli. Kalau bukan asli, artinya itu, jawab sendiri ya. Tapi sabar, kita simak lagi faktanya. Ortografi huruf Suryani yang asli itu seperti ini, teman-teman. Dia terbagi kepada 3 dialek. Dialek barat disebut sebagai Serto, dialek timur disebut Madhaya, dan dialek klasik disebut Estrangelo. Apa yang disampaikan oleh Rabbanian ID ini dikonfirmasi oleh netizen yang punya pengetahuan tentang bahasa Suryani ini. Ini komentarnya langsung di channelnya atau di videonya si Mama Gufron ini, sahabat. Di sini beliau berkomentar, setahu saya huruf Suryani itu ortografinya bukan seperti itu. Ada beberapa jenis seperti Estrangelo dan Madhaya. Sama seperti yang dijelaskan oleh Bang Rabbanian ID ini. Lanjut lagi ke faktanya. Dan beginilah bentuk tulisan yang ditulis dalam bahasa Suryani yang asli. Bahasa ini juga ditulis dan dibaca dari kanan ke kiri sebagaimana bahasa Arab dan juga bahasa Ibrani. Dan kalau dibaca teman-teman itu juga bukan seperti sebagaimana caranya Mama Gufron yang membacanya, yakni dengan makoli-makoli itu. Setidaknya beginilah bunyi dari bahasa Suryani yang asli itu. مريم رحمون راحم علينا عذراين تشبحته توديثه هدرو قولوسه رمرومو طوبد لوبوتيل امينو ايث بخول زبان وبخول عيدون نيشت ودناسق. Saat ini teman-teman bahasa ini itu dilestarikan oleh Kristen Ortodok dan juga penganut Mandeism sebagai bahasa ritual mereka. Nah, ini mungkin yang akan membuat hati para pengikut Mama Gufron itu akan mendidih 100%, sahabat ya. 80% lah dulu ya. Nanti 100%-nya setelah ini. Ternyata bahasa Suryani yang dikarang oleh Mama Gufron itu adalah bahasa yang dipakai oleh Kristen Ortodok, sahabat. Nah kan, makin ketahuan koplaknya kan. Bahasa Al-Quran saja belum tentu benar, ini sudah memakai bahasa Suryani yang dipakai oleh Kristen Ortodok, sahabat. Itu pun masih salah juga. Namanya aja yang Suryani, tapi yang dibuatnya Suryono. Astagfirullahaladzim. Kita lanjut lagi kepada yang lebih mendidih berikut ini. Karena bahasa ini tidak dituturkan lagi dalam keseharian kehidupan mereka sehari-hari. Nah, sedangkan tulisan ortografi bahasa Suryaninya ala Mama Gufron, kita lihat sangat jauh berbeda dengan bentuk huruf dari bahasa Suryani yang asli. Sehingga tentu wajar jika kita tidak mempercayainya dan mempertanyakan dari mana dia mendapatkan ortografi huruf Suryani yang sedemikian rupa seperti itu. Oleh karenanya kita sepakat bahwa huruf Suryaninya Mama Gufron, bahkan apa yang diucapkan oleh Mama Gufron itu bukan sama sekali bahasa Suryani yang dikenal, akan tetapi lebih kepada bahasa buatan sendiri, namun dikasih nama Suryani seperti itu. Oleh karenanya bahasa Suryaninya Mama Gufron ini kemudian lebih tepatnya disebut sebagai pseudo Suryani, yakni bahasa Suryani palsu. Tapi sebenarnya teman-teman, kita bisa melacak setidaknya dari mana ortografi bentuk tulisan bahasa Suryaninya ala Mama Gufron ini berasal. Jadi bentuk tulisan huruf ala Mama Gufron ini itu disebut jenis tulisan alfabet okultisme. Alfabet okultisme ini itu adalah sebutan kepada bahasa dan tulisan-tulisan yang sengaja dibuat oleh dan untuk komunitas sihir atau komunitas yang menganut tradisi esoterik. Singkatnya, tulisan ini adalah tulisan huruf-huruf sihir atau untuk kebutuhan ilmu sihir dan kegiatan spiritualisme mistik. Stop mendidih hatiku, hatiku. Stop mendidih hatiku. Itu nyanyinya pengikut Mama Gufron.
Semakin dibuka oleh Bang Rabbanian ID, semakin mendidihlah hati para pengikutnya. Ternyata katanya bahasa Suryani, tapi yang dibuatnya Suryono itu adalah bahasa yang digunakan untuk ritual-ritual sihir, sahabat. Itu sama artinya bekerja sama atau MOU, tanda tangan kontrak perjanjian dengan setan bin iblis, sahabat. Makanya dia bisa bentak-bentak malaikat di situ. Oke lah sobat semuanya, tidak perlu saya lanjutkan ya. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, saya kembalikan kepada Anda. Bagaimana tanggapan Anda terhadap Mbah Gufron ini? Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada silap kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.